bukankah itu anak kedua keluarga lu? Dia baru saja kembali dari kota. HMPH, dia ya? Mungkin sudah tidak bisa bertahan di kota. Sekarang kembali untuk menangkap ikan di pantai. Dia memang tipe orang seperti itu. Hei, ternyata benar. Dengan mata ungu kemasan ini, aku bisa melihat makanan laut di bawah pasir. Meskipun ada banyak jenis makanan laut, tapi semuanya tidak berharga. Cari lagi, apakah ada yang lebih berharga? Astaga, 52 ekor ikan emas besar. Kalau aku bisa menangkap semuanya, maka aku sudah punya modal pertama. Astaga, besar dan kuat sekali. Yang tadi itu paling tidak beratnya 2 kilogram, kan? Begitu besar. Tidak tahu bisa dijual berapa harganya. Aku baru menangkap 26 ekor saja sudah kelelahan. Tidak bisa, sepertinya ke depan aku harus prioritaskan meningkatkan kondisi fisikku. Sudahlah, hari ini pulang dulu. Besok bawa lebih banyak kantong kulit ular. Nanti aku akan melepaskan semua kerabat ini. Namaku Lu Chuan. 3 tahun lalu terpaksa pergi bekerja di kota besar. Tapi pendidikanku rendah, tidak berhasil membuat kemajuan. Jadi aku memilih kembali menangkap ikan. Menangkap ikan di pantai cukup dapat diandalkan. Kapan bisa membangun keluarga dan karir dari menangkap ikan? Ikan belut panjangnya 1,5 meter. Beratnya 3,6 kilogram. Mataku ternyata bisa menentukan posisi ikan di bawah air dengan tepat. Juga bisa menganalisis lebar dan berat ikan. Apa ini? Air mataku ternyata disebut air mata spiritual. Apa mungkin punya khasiat ajaib? Dengan kemampuan khusus ini, bagus. Siapa bilang menangkap ikan di pantai tidak bisa menghasilkan uang? Aku akan mengandalkan menangkap ikan di pantai untuk menghasilkan banyak uang. Mencapai puncak kehidupan. Kacamata ini akan kusebut mata ungu kemasan. Sejak kakakku pindah dari rumah leluhur, tempat ini jadi rusak. Kali ini aku kembali ke desa untuk menangkap ikan di pantai. Pasti harus ada tempat tinggal. Sepertinya harus merapikan rumah leluhur dengan baik. Dari mana datangnya anjing kecil kuning ini? Hehe, kamu anjing liar ya? Tapi kamu cukup dekat denganku. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Katakan saja tubuhmu terlalu kurus dan lemah. Dalam 3 hari ini, aku mendapatkan 3 tetes air spiritual. Setelah meminum satu, aku menyimpulkan, air spiritual ini tidak hanya bisa menyembuhkan luka, tapi juga meningkatkan kondisi fisik. Aku minum 1 tetes ini, kondisi fisikku meningkat 30%. Tidak tahu kalau kamu minum 2 tetes bagaimana jadinya. Astaga, tubuhmu tadi sampai berpendar ya? Apa mungkin ini proses pembersihan dan penguatan tubuh? Anjing kecil, kamu nanti tidak akan berubah menjadi anjing langit ya? Aku pergi dulu, aku mau menangkap ikan di pantai. Para bibi mengubah penjualan seafood menjadi berjualan di pinggir jalan. Pantai menunggu pembeli datang. Terlalu memakan waktu. Lebih baik setelah terjual saya langsung antar ke tempat pengumpulan. Harga sedikit lebih rendah tidak masalah. Setidaknya bisa diurus. Bukankah itu Lu Chuan? Rumah bambunya ternyata penuh dengan kepiting hijau. Lu Chuan anak ini tidak pernah turun ke laut. Tidak tahu bagaimana keberuntungannya bisa begitu baik. Besok kita tanya dia di mana menangkap kepiting hijau. Kita juga ikut pergi. Aku lihat keranjang di belakang Lu Chuan penuh dengan kepiting hijau. Kamu masih bilang dia tidak bisa menangkap di laut. Anak ini keberuntungannya terlalu bagus. Paman Wang. Hei Xiao Chuan, kenapa kamu datang? Paman Wang, hari ini aku beruntung menangkap beberapa kepiting hijau besar. Tidak tahu apakah kamu mau beli. Kamu tidak pernah menangkap di laut, tapi bisa menangkap banyak kepiting hijau besar. Dan semuanya beratnya lebih dari 1 jin. Kamu benar-benar sangat beruntung. Xi Jintong menentukan lokasi seafood. Kalau tidak dapat lagi, aku bisa cari tahu dan bunuh diri dengan tahu. Total berat Xiao Chuan 34 jin 3 liang. Aku hitung 90 per jin untukmu. Total 3060. Kamu selama ini selalu berkelana di luar. Tidak tahu kepiting hijau biasa 70 per jin. Ukuranmu besar. Aku berikan tambahan 20. Deal. Aku kerja keras di luar sebulan cuma dapat 2700. Keranjang kepiting hijau ini 3060. Menangkap ikan di laut memang bisnis yang bagus. Kaya. Besok lanjut menangkap ikan. Terima kasih Paman Wang. Kalau ada barang bagus lagi bawa ke Wang Ge. Aku kasih harga tertinggi. Tenang saja, kakak pasti tidak ada masalah. Aku pergi dulu. Nanti beli bahan makanan. Nanti harus masak sendiri. Dengan begitu bisa hemat biaya. Juga bisa membuat rumah lebih hangat dan hidup. Ada suasana hangat baru disebut rumah. Kalau mau jadi nelayan yang layak, harus punya 1 kapal. Kapal milik sendiri. Saldo awal 2.533,8 yuan. Itu sudah termasuk 3.000 dari jual kepiting hijau besar. Uang segitu cuma cukup beli kapal kosong. Harus cepat dapat uang. Besok pagi, aku akan keluarkan semua hasil tangkapan segar yang tersisa. Seharusnya masih bisa dapat beberapa ribu lagi. Kalau bisa dapat seafood lain yang lebih berharga, akan lebih baik lagi.
Xiao Huang jaga rumah baik-baik, aku pergi cari uang dulu. Bukankah itu kakak, sejak pisah rumah 8 tahun lalu, kakak bertengkar dengan aku dan orang tua. Dia selalu merasa bagian yang diterima dari orang tua terlalu sedikit. Saat baru pisah rumah, aku setiap hari cari kakak main, tapi dia sama sekali tidak bicara, hanya kakak ipar yang mau menerima aku. Kakak. Xiao Chuan, kamu akhirnya pulang juga. Ya Xiao Chuan, kamu benar-benar pulang. Kakak ipar, kamu juga ikut ke pantai ya? Kakak ipar Zhang Yunxia baik dan penyayang. Saat aku dan kakak tidak berhubungan, dia setiap kali ketemu aku selalu menyapa, mencoba meredakan hubungan kami saudara. Kakakmu hari ini keluar ke pantai. Aku ikut keluar ngumpulin kerang buat tambahan uang rumah. Belum sarapannya. Ini bakpao daging yang dibuat kakak ipar sendiri. Cepat makan banyak ya, kenyang dulu biar ada tenaga kerja. Kakak yang satu darah denganku sangat dingin padaku. Tapi kakak ipar yang tidak ada hubungan darah ini, justru sangat merawat aku. Ada apa takut kakak ipar kasih racun di bakpao ya? Tidak. Terima kasih kakak ipar. Baru benar begitu. Keluarga kok sampai segan-segan begini. Xiao Chuan, kamu sendirian di rumah pasti banyak kesulitan. Kalau butuh bantuan bilang saja ke kakak ipar. Kalau mau masak datang saja ke rumah makan. Dan kamu juga. Kakakmu keras kepala, tapi hatinya lembut. Dalam hati dia memikirkan kamu adiknya. Jadi kakak ipar berharap kamu jangan dendam padanya. Kakak ipar aku tahu, aku jelas paham karakter kakak. Rumah ada istri baik lebih berharga dari emas. Aku cukup iri sama kakak, punya istri yang lembut dan baik hati. Baguslah. Malam ini jangan masak. Datang saja makan di rumah bersama. Kerang dan kerang bulu ini tidak berharga. Baru dibunuh segar harganya 781 kilo. Setelah dikeringkan 5601 kilo. Kalau bisa gali beberapa kilo, kakak ipar bisa dapat banyak uang. Kakak ipar Home. Kemarin aku gali cacing pasir di pantai sana. Di sana masih banyak, aku belum selesai gali. Benar ada cacing pasir ya Iya kakak ipar baik padaku. Jadi aku juga ingin baik pada kakak ipar. Soal yang lain, mau bagaimana juga terserah. Kakak ipar nanti kamu diam-diam pergi sendiri. Kalau diketahui banyak orang, kamu tidak bisa gali banyak. Baik, aku ikut kata kamu. Astaga benar-benar ada cacing pasir. Ini pasti 3-4 kilo ya. Jadi, dalam 1 jam ini aku sudah dapat 100-200 yuan. Adik kedua, kamu terlalu sayang sama kakak ipar, ya. Tidak boleh mengecewakan niat orang tua. Aku harus gali lebih banyak lagi. Aku pergi lihat, ini dari kemarin sore sampai sekarang. Tanah ini sama sekali belum pernah dikunjungi orang. Jumlah kepiting biru besar ini malah jadi lebih banyak lagi. Ini semua uang receh yang tak terhitung jumlahnya. Ayo mulai. Ini banyak sekali. Tidak akan habis ditangkap, tidak akan habis. Jangan lari. Hei. Astaga, ini kepiting mentega. Ini adalah hasil mutasi dari kepiting telur. Raja di antara kepiting. Kalau aku tidak salah ingat. Kepiting mentega ini per 2 ons harganya 100 yuan. Berat satu ini. Setara dengan 10 kepiting biru besar. Aku harus simpan dengan baik. Barang ini jangan sampai kurang tangan atau kaki. Kalau tidak, harganya akan turun drastis. Aduh, masuk sini kamu. Aduh astaga. Hei. 43 kepiting biru besar, 3 kepiting mentega, hahaha. Kalau sesuai harga yang Om Wang bilang pagi ini. Paling tidak untungnya lebih dari 6.000 yuan. 6.000 yuan. Ini uang yang orang biasa yang menangkap laut saja tidak berani bayangkan. Dulu kerja tiap hari seperti sapi dan kuda. Capek mati-matian lembur, tidak mungkin dapat uang sebanyak ini. Kali ini si anak emas benar-benar hebat. Sepertinya nanti villa besar dan mobil mewah. Tidak lagi hanya mimpi. Aduh. Di area ini. Kalau ada kepiting emas besar sedikit saja, sudah hampir aku tangkap semua. Aku akan coba ke tempat lain, siapa tahu ada yang lebih bagus. Hei. Hei. Hari ini selain kepiting biru besar, hasil laut lainnya tidak terlalu banyak. Mending pulang dulu. Urus semua hasil laut ini.
Apalagi kepiting mentega itu, mahal sekali. Satu saja harganya ratusan yuan. Dua ini sudah hilang. Aku rugi besar kalau begitu. Lapar sekali. Ah, Bapau daging yang dibuat kakak ipar enak sekali. Ayo urus hasil laut. Orang yang menangkap laut di desa nelayan. Pilihan pertama kalau dapat hasil laut adalah buka lapak di depan desa. Lihat apakah bisa dapat pembeli. Kalau tidak dapat baru dibawa ke tempat pengumpulan hasil laut. Lakukan ini supaya bisa dapat lebih banyak uang. Aku juga coba buka lapak. Ini pasti lebih baik daripada langsung jual ke tempat pengumpulan. hei. Astaga. Astaga, kepiting biru sebesar ini. Masih sebanyak ini pula. Kakak kedua, kamu sudah mengusik sarang kepiting biru. Nak, keranjang ini penuh dengan kepiting biru sebesar ini. Kepiting biru sebesar ini dijual berapa? Meskipun kepiting biru sebesar ini tidak jarang. Tapi yang sebesar ini, dengan kualitas sebaik ini sangat jarang. Apalagi kepiting biru sebesar ini benar-benar kualitas terbaik. Nak, dijual. Kakak, kepiting biru besar ini saya jual. Saya tidak jual. Aduh, plok. Salah ngomong. Nak, kepiting biru besar kamu dijual berapa sebenarnya? 120 per jin. Astaga, 120 per jin. Kenapa kamu tidak buru-buru rebut saja? Di sana yang paling mahal juga cuma 85. Kakak kedua, kamu jangan serakah seperti itu. Iya, anak ini kelihatannya baik-baik saja. Kau tidak ngomong yang masuk akal sih. Kepiting biru ini 120 per jin. Kepiting kamu ini terbuat dari emas atau emas ya? Katakan kakak, kamu suruh aku rebut. Itu termasuk menghasut kejahatan. Kalau kamu tidak beli ya diam saja di samping. Kalau tidak mau lihat ya cepat pergi. Jangan ganggu aku berjualan di sini. 120 per jin. Aku lihat siapa yang mau beli kepiting kamu. Nak, kepiting biru sebesar ini. Aku tidak mau lagi ya. Kepiting biru kamu benar-benar kualitas terbaik. Sama sekali berbeda dengan kepiting mereka. Harga 120 ini aku bisa terima. Astaga, aku terlalu gegabah. Janji terlalu gegabah. Harga yang aku minta pasti terlalu rendah. Tapi sekarang naik harga seenaknya itu tidak baik. Bos, besar hati dong. Deal. Sekarang kita timbang saja. Baik, ayo. Waduh, aku lupa tidak bawa timbangan. Siapa yang bisa pinjamkan timbangan sebentar? Kalau tidak dipinjamkan kita masih butuh. Memang takut orang lain susah. Tapi juga takut orang lain punya Land Rover. Warga desa yang biasanya baik hati, melihat aku dapat kepiting biru sebesar ini, satu persatu langsung berubah sikap. Nak, kalau kamu tidak keberatan timbangan aku yang sudah tua ini, boleh kamu pakai. Kakek He ini, Pahe jaraknya cukup jauh dari rumahku. Dulu juga tidak ada hubungan khusus. Tidak disangka, orang pertama yang mau meminjamkan timbangan adalah dia. Ambil saja. Pakai untuk menimbang. Ini bukan barang berharga. Siapa sih yang tidak pernah butuh bantuan? Terima kasih kakek Hei. Hei. Bos, totalnya 54 jin. Aku kurangi 2 jin untuk keranjangnya. Aku hitung 52 jin. Anak muda yang baik. Kamu memang jujur. 52 jin ini harganya 6.240 yuan. Aku lihat isi kantongmu juga cuma seafood biasa. Begini saja. Aku bulatkan harganya, 10.000 yuan. Kamu serahkan semuanya ke aku. Seafood di sini tidak semahal kepiting besar. Tapi juga tidak murah. Sebelumnya aku perkirakan sekitar 3.500 yuan lebih. Bos, aku tambah 200 yuan lagi. Bos ini hebat ya. Terima kasih bos. Sekarang kita beresin uang dan barangnya. Hanya 2,5 hari. Aku sudah dapat untung lebih dari 13.000 yuan. Ternyata menangkap seafood memang menguntungkan. Kalau terus begini, dalam 1 atau 2 tahun, aku bisa beli mobil mewah dan tinggal di villa. Oh iya, namaku Pang Wei. Aku kepala bagian pembelian di restoran Hui Feng di kota kabupaten. Ini kartu namaku. Kalau kamu dapat seafood langka, langsung telepon aku saja. Soal harga bisa kita bicarakan. Aku tidak akan buat kamu rugi. Baik, Wei Ge. Kalau aku dapat seafood lagi, pasti langsung telepon kamu. Iya. Namaku Lu Chuan. Panggil saja aku Xiao Chuan. Bisa kenal dengan kepala pembelian seperti Wei Ge. Seafoodku pasti akan lebih laku. Harganya juga lebih tinggi. Tapi panggilan Wei Ge lebih keren. Ah, sudahlah. Wei Ge saja. RD, terima kasih sudah meminjamkan timbangan kami. Menghemat banyak waktu kami. 100 yuan ini, aku anggap sebagai ucapan terima kasihku padamu. Aku tidak bisa terima uang ini. Aku juga tidak berbuat apa-apa. Kamu juga tidak beli seafoodku. Ah, ambillah saja. Haha, baiklah. Nanti aku kemas semua seafoodmu. Aku akan beli semuanya. Ah, seandainya aku pinjamkan 10% ke RD saja. Siapa bilang tidak? Kalau begitu aku terima kasih bos. Ah, tidak apa-apa. Iya, Wei Ge, aku punya kepiting mentega kualitas bagus. Tidak tahu kamu mau beli atau tidak. Kepiting mentega apa? Beberapa hari lalu ada tamu dari Xiangjiang. Mereka pesan khusus kepiting mentega dan ikan 3 pisau. Barang itu sangat langka. Ribuan kepiting hijau besar belum tentu dapat 1 kepiting mentega. Xiao Chuan,
Tunjukkan kualitas barangmu padaku. Baik. Ini benar-benar permainan gelang tangan utama. Sepanjang hidupku pernah dengar, tapi belum pernah lihat sekalipun. Bukan begitu juga. Aku sebagai kepala departemen pengadaan. Kepiting mentega ini biasanya muncul saat hari raya. Tapi ini bukan kepiting mentega biasa. Ini adalah kualitas terbaik dari Xiaochuan yang penuh minyak. Berapa rencananya dijual kepiting mentega ini? Ini. Aku juga tidak tahu nilai pasti dua kepiting mentega ini. Saat datang aku sempat cari di internet. Di internet bilang kepiting mentega yang kualitas bagus bisa dijual sampai 1000 sampai 1500 per ekor. Tapi aku tidak tahu kisaran harga di sini. Begini saja WG, kamu pasti lebih paham harga daripada aku. Bagaimana kalau kamu yang tentukan harga? Kalau cocok, aku langsung jual ke kamu. Kalau tidak cocok, aku tunggu pembeli yang tepat. Begini Xiaochuan, dua kepiting mentega ini ukurannya besar. Kualitasnya juga bagus. Aku beri kamu 1500 per ekor. Gimana menurutmu? Astaga! 1500. Untung banget ya. Aku memang kepala departemen pengadaan. Tapi wewenang aku cuma sampai segitu. Kalau lebih aku harus keluar uang sendiri. Dan restoran juga tidak akan mengganti. Deal 2 ekor 3000. Orang bodoh saja tidak mau jual. Ini barang hidup. Hidup baru bernilai. Kalau selama menunggu mati. Itu rugi besar banget. Anak ini langsung setuju tanpa mikir. Kayaknya aku kasih harga terlalu jujur. Oh WG, kita pria sejati bicara dan bertindak harus tegas. Kamu jangan sampai menyesal. Tenang, aku pasti tidak menyesal. Aku ambil dengan harga ini. Restoran kita bisa jual 2 kali lipat. Untungnya bukan masalah. Apalagi kamu WG. Restoran mewah dan hotel bintang itu benar-benar untung besar. Asal bisa jual saja harga bahan bisa 2 kali lipat. Tapi levelku belum sampai sana. Uang ini aku belum bisa dapat perlahan-lahan. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan. WG. Haha. Kita pergi menangkap laut. Capek seharian cuma dapat puluhan sampai ratusan. Lucuan anak ini pagi saja sudah dapat lebih dari 13.000. Cari uang gampang banget ya. Iri deh. Kakek hei, ada apa, adik kedua? Terima kasih hari ini. Kalau tidak, Yumin pinjamkan aku mobil. Kepiting hijau besar ini aku juga nggak tahu gimana bisa terjual. Kamu ini terlalu sopan banget. Cuma masalah sekecil itu. Lagi pula kamu sudah berterima kasih sama aku. Ngomong-ngomong, aku juga harus berterima kasih sama kamu. Kalau nggak ada kamu, kerangku hari ini nggak bakal laku secepat ini. Pak He, ini 200 buat kamu. Anggap aja aku khusus menghormati kamu. Kakak kedua, kamu lagi ngapain sih? Kamu aja ambil aja. Ini namanya kebaikan dibalas kebaikan. Kakak kedua, kamu dapat kepiting hijau besar ini dari mana? Lihat, kita kan tetangga baik. Besok bisa nggak bawa Bibi juga ikut? Duitnya kita cari bareng. Biar semua senang. Kamu lihat Bibi ngomong masuk akal nggak? Kita kan tetangga lama. Nunduk nggak lihat, angkat kepala juga ketemu. Si Xiaochuan ini ya, kita nggak boleh terlalu pelit. Gimana bisa malu-maluin gitu? Perut buncit tapi ngomong hal nggak tahu malu. Sekarang tahu kita teman baik. Sekarang tahu kita nggak boleh pelit. Tapi tadi pas aku pinjam timbangan nggak ada satupun. HMPH? Ngomong apa sih? Kepiting hijau besar aku ini ada di tengah pulau kecil di Samudra Pasifik itu. Aduh, ya ampun, banyak banget. Turunin dikit, turunin dikit. Kalau ada waktu kalian coba aja tangkap. Samudra Pasifik di mana sih? Ayo kita buru-buru ambil kepiting hijau besar. Bodoh, Samudra Pasifik di seberang China. Naik pesawat juga butuh setengah hari. Anak ini lagi ngebohongin kita. Dasar bajingan. Berani-beraninya bohongin kita. Yo, Kakak ipar Xiaochuan. gimana? Pantai yang aku tunjukin itu hasilnya lumayan kan? Wah, cukup bagus banget. Lihat, setengah ember ini penuh cacing pasir. Kayaknya beratnya sekitar 10 kiloan. Aku lihat di sana banyak banget cacing pasir. Takut orang lain nemu. Jadi aku ajak abangmu buat gali bareng. Kalau enggak, aku sendirian gak bakal gali sebanyak ini dalam satu pagi. Wah, banyak banget ya. Bagus. Kalian cepat pergi aja, nanti dermaga nggak ada orang lagi. Buat ibu rumah tangga di desa, dapat 4-500 dalam satu pagi itu sudah lumayan banget. Xiaochuan, kamu baru datang ya? Pendapatannya hari ini gimana? Xiaochuan kasih tempat bagus itu ke aku. Kalau dia nggak dapat apa-apa, aku bakal merasa bersalah banget. Pendapatanku hari ini lumayan. Pagi ini aku dapat lebih dari 10.000. Apa? Kamu bilang apa? Dapat lebih dari 10.000? Benarkah? Bahkan nelayan yang melaut pun sulit mendapatkan 10.000 dalam sekali pergi. Ingin menghasilkan 10.000 saja sulit seperti mendaki gunung. Apalagi menangkap ikan di pantai. Dan itu hanya dalam satu pagi saja. Anak ini pergi bekerja di luar selama 3 tahun. Pulang-pulang bicara sok pintar. Bahkan suka membual. Benar-benar mengira uang itu mudah didapat. Apa yang saya katakan itu benar. Cepat pergi saja. Kakak ipar, jangan sampai nanti dermaga sepi. Kalau begitu kamu duluan saja sibuk. Malam ini makan di rumah saja. Kakak ipar,
masak beberapa masakan yang enak ya. Terima kasih banyak. Baiklah, kakak ipar. Kalau begitu saya duluan ya, lihat ini. Anak ini, pergi kerja 3 tahun. Ternyata belajar membual. Kamu lebih baik diam saja. Baru tadi bisu. Lihat adikmu saja sudah tahu kamu cemberut dengan wajahmu yang jelek itu. Orang lain tidak tahu kira-kira kamu merebut istrimu. Lihat kamu, mana ada sedikit pun seperti kakak. Lagi pula dulu pembagian harta warisan adalah keputusan orang tua kamu. Tidak ada urusan dengan Xiao Chuan. Jangan salahkan dia. Kalau kamu memang bisa, pergilah bicarakan dengan mereka. Ambil kembali apa yang hilang. Sebenarnya aku juga tidak marah pada Xiao Chuan. Hanya saja sudah 3 tahun berlalu. Aku juga tidak tahu bagaimana harus merendahkan hati. Aku juga tidak tahu bagaimana harus membuka pembicaraan dengan Xiao Chuan. Setelah kerja keras seperti ini, makan rasanya sangat enak, sangat menyenangkan. Xiao Huang, sini-sini. Aku ini orangnya. Masih sangat adil. Berikan aku sepotong iga favoritku. Ini untukmu, sepotong hati babi favoritmu. Kamu lihat apa? Bukankah ini semua makanan favoritmu? Cepat makan jeroan babi ini. Setelah dapat tembaga ungu ini, arahku ke depan pasti menjadi nelayan. Dan aku yakin, dengan perkembangan tren saat ini, mencapai target kecil juga akan sangat cepat. Hanya saja di awal perlu banyak persiapan. Sekarang aku sudah mengumpulkan hampir 30.000, tapi untuk membeli kapal jelas tidak cukup. Dan saat ini aku belum berencana melaut menangkap ikan, tapi bisa membeli beberapa peralatan rumah tangga dan furniture. Lagi pula, menghasilkan uang kan untuk menikmati hidup yang lebih baik. Harus beli dulu sepeda listrik roda 3. Jadi nanti aku bisa pergi jauh untuk menangkap ikan di pantai, dan tidak perlu lagi jalan kaki membuang banyak waktu. 2 hari ini aku bisa mendapatkan penghasilan bagus. Utamanya karena keberuntunganku sangat besar. Kebetulan bertemu kepiting biru besar itu. Tapi keberuntungan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Misalnya pagi ini, setelah aku menangkap semua kepiting biru besar yang tersisa, aku sudah berputar lebih dari 2 jam lagi. Tapi tidak menemukan lagi seafood yang berharga. Utamanya karena terlalu banyak nelayan di pantai ini. Jadi banyak pantai sudah dibalik-balik sampai berantakan. Meskipun setelah pasang surut, masih ada seafood segar yang tersisa di pantai. Tapi tetap saja tidak kuat melawan banyaknya nelayan. Saat aku pergi, hampir tidak tersisa banyak seafood. Tapi setelah aku punya kendaraan, aku bisa pergi ke tempat yang jauh untuk menangkap laut. Apalagi aku punya kelebihan khusus. Hal ini juga tidak mudah untuk diketahui orang lain. Jadi aku beli dulu sepeda listrik roda 3 ini. Meskipun banyak jalan terjal yang tidak bisa dilalui. Lalu beli mesin cuci. Beli kulkas, beli dispenser air. Mesin cuci di rumah sudah terlalu tua. Setiap kali mencuci baju seperti sedang berperang. Lalu kulkas ini. Meskipun fungsi pembekuan cepatnya oke, tapi tidak bisa menyimpan sayur dan buah segar. Dan dispenser air, itu juga barang yang sangat penting. 2 ketel listrik di rumah juga tidak bisa menjaga panas. Aduh. Televisi besar bodi besar itu sudah tidak masalah. Lagi pula cuma jadi hiasan saja. Uang sekarang juga tidak banyak, jadi tidak ganti yang baru. Lagi pula aku juga tidak ada waktu untuk menonton. Katakan saja akan menonton. Besok pagi langsung beli. Aduh susahnya cari uang. Tapi menghabiskan uang sangat mudah. Sepeda listrik ini menghabiskan 9.100. Kulkas pintu ganda itu 1.999. Mesin cuci ini 1.599. Kalau dijumlahkan lebih dari 12.000. Uang yang aku dapat pagi ini hampir habis semua. Sepertinya aku harus kerja keras lagi. Aduh nanti kalau aku sudah kaya, aku akan membangun rumah besar lagi. Nanti aku akan beli perabotan yang bagus. Kamu juga jadi mobil kecil pertamaku dalam hidup. Tapi naiknya sangat nyaman. Menurut pemilik toko, kalau baterainya penuh, bisa jalan minimal 150 km. Cukup untuk berkeliling di sekitar desa nelayan kecil. Hari ini harus pergi makan di rumah kakak atau tidak ya? Meskipun kakak sudah 3 tahun tidak bicara denganku, tapi di hatiku aku tetap menganggap dia kakak. 3 tahun lalu saat aku pergi kerja di kota, istri kakak memberiku 1.000 yuan. Sebenarnya aku juga tahu dalam hati, di rumah kakakku, yang mengatur uang selalu kakakku sendiri. Kalau dia tidak setuju, istri kakakku sama sekali tidak mungkin mengeluarkan uang sebanyak itu. Iya, memang begitu. Pria ini sangat menjaga muka. 3 tahun ini, kami berdua tidak pernah mengalah satu sama lain. Siapa? Kakak laki-laki. Ini ya. Ini makanan yang dibuat istrimu, loh. Juga pembasmi serangga hari ini. Terima kasih ya. Bukankah kamu pandai berbicara? Wah, iga asam manis. Tumis pembasmi serangga dengan suasana bulan di kolam teratai. Semua ini adalah favoritku. Siang ini aku cuma makan iga kering saja. Sampai sekarang aku memang masih lapar.
Istri Xiao Chuan, aku tahu kamu bingung mau datang atau tidak. Supaya kamu tidak merasa sulit, aku minta kakakmu yang antar ke sini. Supaya nanti kalian saudara tidak semakin canggung. Nanti kalau kalian sudah tidak ada dendam di hati, baru makan bersama lagi. Pembasmi serangga hari ini terjual 600 yuan. Terima kasih. Keluarga ini punya istri yang baik memang beda. Kalau istrinya berkarakter keras, mungkin kami saudara akan seperti ini seumur hidup. Terima kasih, istri kakak. Masakanmu sangat enak. Aku dapat sekotak besar siput pedas mulut kuning. Paling tidak beratnya sekitar 100 jin. Meskipun siput pedas mulut kuning ini adalah seafood biasa, yang kualitasnya kurang bagus harganya cuma 5 atau 6 yuan per jin. Yang kualitasnya bagus dan ukurannya besar paling mahal 7 atau 8 yuan per jin. Siput pedas ini kualitasnya terbaik. Dijual 8 yuan per jin tidak masalah. Para pencari hasil laut, kalau dapat sekumpulan siput pedas mulut kuning kelas atas seperti ini, itu benar-benar keberuntungan yang sulit didapat. Selain siput pedas, ada juga beberapa kerang hijau yang gemuk. Meskipun kerang hijau ini juga seafood biasa, tapi aku tidak perlu menjualnya. Bisa aku simpan sendiri untuk masak beberapa hidangan. Mari lihat apakah ada barang bagus lainnya. Itu siput tangan Buddha ya. Kalau itu siput tangan Buddha, wah, itu sangat bagus. Siput tangan Buddha teksturnya renyah. Namanya terkenal. Yang kualitasnya biasa. Bisa dijual 100 sampai 200 yuan per jin. Kalau siput tangan Buddha kelas atas, paling sedikit bisa dijual 5 sampai 600 yuan per jin. Aku bisa dapat untung sedikit. Bukankah itu Li Yaya dari desa yang sama? Ayah Li Yaya adalah seorang intelektual. Dulu mengajar di desa. Anak-anak kami ini, semua murid ayah Li Yaya. Sayang sekali nasib berkata lain. Beberapa tahun lalu, Guru Li meninggal karena kanker paru-paru. Meninggalkan anak yatim dan ibu yang saling bergantung. Kehidupannya sangat sulit. Seharusnya di usia Li Yaya ini bisa kerja di luar. Tapi demi merawat ibu yang sakit, dia hanya bersembunyi di desa, mengandalkan menangkap hasil laut untuk hidup. Yaya. Chuan Ge, itu kamu ya? Aku dengar kamu sudah kembali dari kota. Sebenarnya aku ingin mencari kamu. Tidak disangka bertemu kamu di sini. Yaya datang begitu pagi. Hasil tangkapannya bagaimana? Hasilnya cukup bagus. Setidaknya nilainya jutaan. Memang hasil tangkapan Yaya kali ini cukup baik. Bagus. Yaya memang hebat. Yaya sangat malang. Ayah meninggal saat dia masih kecil. Ibunya juga sedang sakit di rumah. Aku kan murid ayahnya. Membantu sedikit tidak masalah. Changge, selama ini teman seumuranku sudah pergi bekerja di luar. Jarang sekali bertemu di sini. Ya, karena kita semua berjuang untuk hidup. Changge, kota besar benar-benar ramai ya? Sepertinya, Yaya masih sangat mengidamkan kehidupan di kota besar. Kota besar memang jauh lebih nyaman daripada di sini. Dan juga sangat ramai. Tapi keramaian itu tidak banyak berhubungan dengan kita para pekerja kelas bawah. Sama sekali tidak ada hubungan. Kemewahan dan kenikmatan di kota besar, itu hanya untuk orang kaya. Seperti kita yang pekerja kelas bawah. Hanya bisa setiap hari pergi kerja seperti sapi dan kuda. Lalu tinggal di rumah kontrakan bau itu. Sama sekali tidak punya kesempatan menikmati kemewahan itu. Ya, aku seharusnya sudah sadar sejak lama. Sedangkan aku, kali ini pulang tidak berniat pergi lagi. Nanti akan tinggal dan berkembang di desa nelayan kita. Lagi pula orang seperti aku yang tidak berpendidikan dan tidak punya kemampuan. Pergi ke kota besar juga hanya jadi sapi dan kuda. Sekarang aku punya mata ungu. Tinggal dan berkembang di desa nelayan adalah jalan terbaik. Tidak akan pergi lagi. Itu bagus sekali. Changge, kalau aku ada waktu, boleh mampir main ke rumahmu ya? Tentu saja boleh. Kita kan teman baik. Nanti kalau kamu bosan, datang saja ke rumahku. Aku di desa nelayan juga tidak punya banyak teman. Kakak biasanya juga tidak banyak bicara. Sedangkan teman masa kecil, kebanyakan sudah pergi keluar daerah untuk berkembang. Kalau bukan karena pagi-pagi sudah pergi melaut sampai malam. Bahkan tidak sempat bertemu dengan Li Yaya sebagai teman. Memang bisa ngobrol saat bosan. Menghilangkan kesepian. Siput Buddha. Wah, hari ini keberuntunganku benar-benar bagus. Tidak disangka ketemu lagi siput Buddha. Hehe, untung besar. Kiangga, kamu kenapa? Di sini, selain beberapa cangkang kecil dan teko di atas batu karang, tidak ada hasil laut lainnya. Dan kedua jenis seafood ini karena terlalu melimpah, jadi harganya tidak bisa tinggi. Ya, aku selalu merasa di bawah batu di air itu. Ada barang bagus. Bagaimana kalau kita pergi lihat? Tadi aku lihat sekilas. Di belakang perairan ini setidaknya ada 7 atau 8 kilogram barang. Bisa dijual sampai 1.200-an rupiah. Baiklah. Yang penting saat berburu laut kita serius mencari, terus mengeksplorasi. Selain itu di bawah karang seperti ini memang banyak seafood, seperti gurita kecil dan kepiting kecil. Kadang bisa menangkap 1 atau 2, meskipun tidak bisa dijual mahal, tapi bisa memperbaiki makanan juga bagus. Betul, ayo pergi. Kak Chuan tidak menyangka di sini ada keong tangan Buddha. Keberuntungan ini terlalu bagus. Jumlahnya memang tidak banyak. Tapi kualitasnya pasti kelas atas. Kenapa bengong? Cepat ambil ini. Ini semua barang tanpa pemilik. Siapa yang dapat, dia yang punya. Lagi pula ini memang barang tanpa pemilik.
Aku juga benar-benar ingin membantumu menekan harga. Jadi begini juga cukup baik. Ya, embermu juga belum penuh. Kenapa tidak ambil? Aduh. Keong tangan Buddha ini meskipun harganya mahal, 1 kilogram bisa dijual ratusan ribu. Tapi orang baik mencintai harta, mengambil dengan cara yang benar. Keong tangan Buddha ini kamu yang pertama menemukan. Jadi itu milikmu. Gadis kecil, kenapa harus sungkan padaku? Ambil saja. Jumlahnya memang cukup banyak, setidaknya ada 10 kilogram ke atas. Barang ini, kalau langsung diproses di stasiun pengumpulan desa, harganya pasti ditekan sangat rendah. 10 kilogram keong tangan Buddha setidaknya bisa dijual 2 atau 300 ribu. Sekarang masih pagi, aku akan tanya dulu ke kota Paowei apakah mereka mau beli. Halo, siapa ini? Hei Wei Ge, aku Xiao Chuan. Oh, ini Xiao Chuan ya. Maaf kemarin aku lupa simpan nomormu. Kamu sudah cepat sekali telepon aku. Apa kamu dapat barang bagus lagi? Iya Wei Ge. Aku di sini ada lebih dari 10 kilogram keong tangan Buddha, dan puluhan kilogram keong pedas mulut kuning. Tidak tahu restoran kalian mau beli tidak? Kalau mau, nanti aku suruh orang datang ambil. Kalau restoran kalian tidak mau, aku akan jual di dermaga saja. Sebenarnya aku sudah pikir-pikir, jual di dermaga. Mungkin bisa ketemu pelanggan yang ramah seperti Pang Weizhen. Tapi kemungkinan kecil. Tapi kemungkinannya masih cukup kecil. Kalau ke stasiun pembelian Zhengzi, harganya akan ditekan sangat rendah. Sedangkan kalau langsung dijual ke rumah makan, meskipun mungkin aku harus mengantarnya ke kota kabupaten, tapi tetap sangat menguntungkan. Bagaimana kualitas dan ukuran keong tangan Buddha? Kalau ukurannya agak besar, kalau kualitasnya lebih baik, kamu bisa benar-benar yakin dengan harganya. Pasti tidak akan membuatmu rugi. Keong tangan Buddha adalah makanan laut yang langka. Sulit untuk mencarinya. Mengambil yang berkualitas tinggi juga sulit. Wei Ge, kamu tenang saja, kualitasnya sangat bagus, dan ukurannya juga besar, dagingnya sangat gemuk. Kalau barangnya jelek, aku bahkan tidak ingin meneleponmu untuk hal ini. Baiklah, aku pasti percaya kata-katamu, tapi, ya begitulah. Ah Wei Ge, apakah kamu sedang ada kesulitan? Kalau kamu tidak nyaman, aku akan langsung mengurusnya di dermaga. Keong tangan Buddha yang aku punya kualitasnya sangat bagus. Bahkan kalau dibawa ke dermaga juga tidak khawatir tidak laku. Ah, jangan. Sebenarnya aku tidak dalam kesulitan. Hanya saja aku sedang sangat sibuk. Tidak ada tenaga untuk ke desa kalian. Jadi aku berpikir apakah bisa merepotkanmu untuk mengantarnya sekali. Kamu membuatku kaget. Aku kira ini masalah besar. Rumah makan beberapa hari ini kedatangan beberapa rombongan wisata. Jadi bisnisnya sangat ramai. Terutama hari ini. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Sama sekali tidak ada tenaga yang bisa dilepaskan. Baik. Tidak masalah. Saat aku sampai di rumah makan di kota kabupaten, aku akan langsung telepon kamu. Baiklah. Cuan di jaringan pertemanannya luas sekali. Bahkan kenal orang rumah makan di kota kabupaten. Ya, hari sudah tidak pagi lagi. Lebih baik kita antar semua barang ke rumah makan di kota kabupaten saja. Kalau barang ini disimpan lama tidak segar, jadi tidak berharga. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke kota kabupaten? Nanti aku akan minta rumah makan menerima seafoodmu juga. Aku bilang sama kamu, harga yang diterima di kota kabupaten jauh lebih tinggi daripada di dermaga. Kebetulan aku juga ingin ke kota kabupaten akhir-akhir ini. Baik, aku antar kamu ke kota kabupaten. Ah Wei Ge, saudara kecil Cuan, maaf ya, sampai merepotkan kamu mengantarnya sendiri. Wei Ge, kamu ngomong apa sih? Kamu bisa menerima seafoodku. Itu artinya kamu sedang membantu bisnisku. Aku mana berani bilang merepotkan. Kamu ini ya, tidak hanya bisa diandalkan dalam bekerja, tapi juga enak didengar saat bicara. Nanti selama aku kerja di rumah makan Hui Feng, seafoodmu akan aku antar semua. Aku terima semuanya. Terima kasih. Kakak Xiao Chuan, siput Buddha milikmu. Totalnya 14,3 jin. Siput besar 33,6 jin. Kerang bintang ini, 2 jin dalam embermu ini. Siput pedas besar 11 jin. Kantongnya 4 jin. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Wei Ge, aku percaya padamu. Kualitas siput Buddhamu memang bagus. Aku bayar per jin 380 yuan untuk siput pedas besar Huang Kou ini. Harga umumnya cukup rendah, tapi kalian berdua memilih yang ukurannya cukup besar. Aku bayar 10 yuan per jin. Kantong ini tidak berharga, 5 yuan per jin. Xiao Chuan, kamu bisa terima tawaran ini. Harga siput Buddha di internet sangat mahal, lebih dari 1000 yuan per jin. Tapi di dunia nyata, siput Buddha tidak semahal itu. Kualitas biasa saja, harganya sekitar 100 yuan per jin. Hari ini kualitasnya memang bagus. Harga ini sangat bagus, tentu saja tidak masalah. Bei, hitung uangnya. Siput pedas besar kita ini, aku juga pernah dapat banyak sebelumnya. Tapi harga jualnya tidak pernah lebih dari 7 yuan per jin. Bahkan yang ukurannya lebih besar dari ini. Tidak disangka setelah dibawa ke restoran di kota kabupaten, bisa dijual sampai 10 yuan per jin, tambah lebih dari 30 yuan. Sekarang biaya pengobatan ibuku bulan ini sudah ada solusinya. Xiao Chuan, hasil lautmu ini, totalnya 5.780 yuan. Siput Daktodera 110, siput mata kucing 36, kerang 20,
Total 166. Haha. Wah, ini hari dengan penghasilan tertinggi sejak aku menangkap hasil laut. Kakak Xiao Chuan terlalu sibuk, jadi aku tidak akan mengajak kamu dan gadis kecil makan di sini. Nanti kapan-kapan, kalau kamu datang ke kota kabupaten, kamu bebas pilih tempat. Kita berdua minum beberapa gelas dengan baik. Setuju. Lu Chuan ini tidak sederhana. Aku perlu berteman baik dengannya. Wei Ge, kamu dulu saja. Nanti kalau ada waktu kita makan bersama lagi. Baik, ayo kita pergi. Haha, baik. Oh iya, ya. Aku ingat kamu bilang ada urusan di kota kabupaten. Aku ikut denganmu ya. Cheng, aku mau ke pasar unggas. Beberapa waktu lalu ibuku minta aku beli anak ayam. Katanya nanti kalau sudah besar bisa dimakan dagingnya. Juga bisa bertelur. Hari ini aku dapat banyak uang. Beli beberapa ekor lagi untuk dibawa pulang. Nanti ibuku pasti senang. Sebenarnya kadang aku cukup iri dengan Li Yaya. Meskipun kondisi keluarganya memang sulit. Setiap hari juga dijalani dengan susah dan lelah. Tapi setidaknya di rumah ada ibu yang menyayanginya. Sedangkan aku sudah tidak punya lagi. Ah. 2 hari ini bisnis lumayan bagus. Nanti kita makan hotpot, minum 2 kaleng bir, memberi hadiah pada diri sendiri. Lagi pula kita kerja keras cari uang. Bukankah itu supaya hidup kita jadi lebih baik? Chao Ge, aku pergi antar anak ayam ini pulang dulu. Ambil saja uang 400 ini. Chao Ge, kamu ngapain ini? Ibuku selalu mengingatkan aku untuk tidak sembarangan mengambil barang orang lain. Sejak ayahku meninggal, kondisi keluargaku sangat buruk. Tapi ibuku juga bilang padaku, jangan mengambil barang orang lain secara cuma-cuma. Sudahlah, aku suruh kamu ambil. Jadi ambil saja. Kamu sudah bantu aku lama hari ini. Membantu aku gali banyak siput tangan Buddha. Ini semua memang pantas kamu dapatkan. Kalau nanti kamu masih mau ikut aku ke pantai, masih mau bantu aku, uang beberapa ratus ini kamu pegang saja. Kalau kamu bahkan tidak mau ambil uang ini, nanti aku bagaimana berani minta tolong lagi padamu. Sudahlah, jangan banyak omong. Cepat pulang dan atur anak ayam itu dengan baik. Nanti kita kembali makan hotpot. Kita ngobrol santai lagi nanti. Baiklah. Siapkan hotpot. Hei. Mama. Aku sudah pulang. Cepat lihat apa yang aku beli. Nak nakal, kenapa pulang malam sekali hari ini? Ini apa ini? Kamu sudah beli anak ayamnya. Aku dan kakak Xiao Chuan ke kota. Sekalian bawa anak ayam pulang. Dandang, ini uang yang aku hasilkan hari ini loh. Dapat 400 ya, kok banyak sekali. Biasanya kalau kamu pergi ke pantai, sehari dapat 30 atau 40 sudah banyak. Kenapa hari ini dapat banyak sekali? Berkat kakak Xiao Chuan, kami menemukan banyak siput tangan Buddha di pantai. Ya, Xiao Chuan itu, anak yang baik. Dia juga benar-benar tulus baik padamu. Kebaikan ini, kamu harus ingat baik-baik di hati. Kamu ingat ya untuk mama. Nanti dia adalah kakakmu sendiri. Kapanpun harus dengar kata Xiao Chuan dengan baik. Mengerti? Mengerti. Kalau kamu hidup baik, orang lain akan menambah kebahagiaanmu. Kebaikan seperti ini belum tentu tulus dari hatinya. Tapi kalau hidupmu berantakan, orang lain masih mau memberikan bantuan di saat susah. Itu pasti tulus dari hati. Kamu harus mengerti prinsip ini. Mengerti? Kakak Xiao Chuan tidak keberatan. Mau mengajak aku main bersama. Dan menghasilkan uang bersama. Jadi di hatiku, aku sudah menganggap dia seperti kakak kandung sendiri. Kamu bisa berpikir seperti itu ya? Ibu jadi tenang. Cukup, Bu. Hari ini, kakak Xiao Chuan membeli banyak bahan untuk hotpot di kota. Dia bilang nanti kita makan bersama. Oh, pergi saja. Sampai sana ngobrol baik-baik dengan Xiao Chuan. Ibu yakin kalian pasti cocok ngobrolnya. Ngomong-ngomong, kamu beli 2 bungkus rokok ya? Beli juga makanan dan minuman untuk dibawa ke Xiao Chuan. Kita mau numpang makan nih. Jangan sampai kosong tangan. Baik. Pergi saja. Wah, harum sekali. Kakak Chuan, dari jauh aku sudah mencium aroma bumbu hotpot. Kamu ini, cewek, sudah datang. Masih bawa barang apa lagi? Hidup kita juga pas-pasan. Kamu bawa barang sebanyak ini. Aku jadi malu. Ini ibu memaksa aku bawa. Ada sebungkus rokok di dalamnya. 2 botol minuman keras dan beberapa camilan kecil. Juga beberapa seafood kecil yang dikeringkan sendiri oleh ibu. Ibu bilang itu barang yang tidak berharga. Tapi itu tanda perhatian. Kakak Chuan, jangan jijik ya. Aku mana mungkin jijik. Sudahlah, cukup. Kita bisa mulai makan sekarang. Kalau biarkan Yaya bawa barang-barangnya pulang, nanti takut bibi pikir aku tidak menghargainya. Ini tanda perhatian. Ayo, kita bersulang. Bersulang?
Enak sekali. Kak Chang, aku hormati kamu dengan segelas. Terima kasih sudah mau mengajakku cari uang. Juga terima kasih sudah mau mengajakku main bersama. Baiklah. Sudahlah, masakannya sudah matang. Cepat makan saja. Harum sekali, Kak Chuan. Tahu ikan ini enak sekali. Hidup memang harus seperti ini. Ayo makan daging. Kak Cheng, hari ini barang-barang ini kamu yang beli. Barang-barang ini juga kamu yang siapkan. Jadi urusan cuci piring serahkan saja padaku. Dibandingkan dengan kakakku yang pendiam itu, bergaul dengan Yaya jauh lebih santai dan nyaman. Cheng, kamu minum cukup banyak hari ini. Istirahatlah dulu. Aku pulang dulu ya. Tunggu sebentar, duduk dulu. Aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Ada apa, Chuan? Aku tanya kamu, ya, kamu masih mau ikut aku menangkap ikan di laut? Mau, sangat mau, benar-benar mau. Kalau begitu, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan dulu. Yang pertama adalah soal pembagian keuntungan. Seperti kata pepatah, saudara kandung pun harus jelas hitungannya. Aku tidak ingin karena masalah uang, nanti kita jadi tidak enak satu sama lain. Katakan saja, Chuan. Kalau kamu mau ikut denganku, aku akan memberimu gaji pokok 150 per hari. Selain itu, kalau pendapatan kita hari itu lebih dari 1000, aku akan beri kamu tambahan komisi 5%. Dengan kemampuan mataku yang istimewa, nanti menghasilkan uang pasti sangat mudah. Jadi memberi Yaya 150 per hari bukan masalah. Soal pembagian 5%, itu juga masih sangat bisa diterima. Karena dengan pembagian keuntungan, baru ada semangat dan motivasi. Tidak bisa, Chun, gajimu terlalu tinggi. Aku sama sekali tidak sebanding dengan itu. Biasanya aku hanya kuat secara fisik. Aspek lain aku tidak bisa apa-apa. Pria di desa yang pergi melaut bersama orang lain. Rata-rata gajinya sehari hanya 150 sampai 160. Pekerja muda di dermaga. Gajinya bahkan hanya 100 sehari. Sedangkan aku yang biasa menangkap ikan di laut. Kalau dapat 50 sehari sudah bersyukur banget. Jadi, Chuan, memberiku gaji 150 sehari. Itu benar-benar terlalu tinggi. Apalagi kamu juga harus memberi aku 5% pembagian keuntungan. Kalau dihitung dari pendapatanmu hari ini, aku bisa dapat 400. Itu terlalu menguntungkan aku. Baiklah, kalau kamu mau ikut denganku, ikuti saja yang aku katakan. Aku senang membawa kamu bekerja, karena aku suka dengan kamu sebagai orang. Jadi aku ingin mengajak kamu menghasilkan uang bersama. Kalau menurutmu, kalau aku benar-benar butuh orang yang kuat mengangkat barang berat, aku langsung cari paman-paman di desa saja. Tapi, tidak ada tapi-tapinya. Pulanglah. Bicarakan dengan bibimu dulu. Kalau kamu setuju dengan pembagian keuntungan ini, kamu datang dan ikut denganku. Aku yang akan bekerja. Jangan sampai nanti karena masalah uang kita jadi tidak enak. Sampai merusak hubungan kita. Sudah paham? Baiklah, pulang saja. Bang Chang, ini sarapan yang ibu saya buat untukmu. Cepat makan selagi hangat. Malu banget nih, pulang nanti tolong ucapkan terima kasih pada bibi. Tadinya aku pikir lewat warung sarapan, makan 2 bakpao saja, tapi sekarang sepertinya nggak perlu. Oh iya, gimana menurutmu soal gaji yang aku bilang kemarin? Sudah diskusi dengan bibi belum? Kalau kamu setuju, nanti kamu ikut kerja sama aku. Kalau nggak setuju, kita jalan masing-masing saja. Bang Cheng, aku sudah bilang ke ibu. Ibu bilang aku harus kerja serius sama kamu. Tapi dia juga merasa kita terlalu merepotkan kamu. 150 sehari, sebulan jadi 4.500. Gaji segitu, bisa lebih banyak dari pegawai negeri di kota kabupaten. Ini bukan soal yang harus kamu pikirkan. Kamu ikut kerja sama aku. Cukup simpan hati di perut saja. Aku pasti nggak akan buat kamu rugi. Dan nanti kamu juga bakal dapat uang lebih banyak. Asal nanti jangan merasa aku bagi sedikit sama kamu. Buat aku yang punya jari emas. Walau sekarang uang yang didapat tiap hari memang belum banyak. Tapi bisnis pasti akan makin bagus. Nggak akan. Tenang saja. Aku tahu betul berapa nilainya diriku. Nanti walau kamu dapat uang banyak, aku nggak akan punya pikiran macam-macam. Kapanpun. Bantuanmu, Bang Chang, akan selalu aku ingat di hati. Bagus, makan sambil jalan saja. Semoga hari ini kita dapat hasil yang baik. Ayo. Untungnya ternyata ini alat timbangan berkualitas tinggi. Yaya, ayo kita ke pantai itu. Intuisi bilang, pasti ada barang bagus di pantai itu, ayo pergi. Bang Chuan, di sini banyak lubang kecil.
Ternyata memang ada barang bagus. Luar biasa, aku rasa pendapatan kita hari ini pasti bisa tembus 1000. Dari dulu aku sudah lihat jelas, pasir ini punya ukuran yang sangat besar dan berkualitas tinggi. Raja kerang di sini memang sering ditemukan. Tapi jumlah yang digali tidak banyak. Dan kebanyakan cuma kerang biasa. Bukan raja kerang. Tapi di area ini semuanya raja kerang dengan ukuran besar. Ditambah jumlahnya banyak. Hari ini pasti untung besar. Jumlah raja kerang di area ini cukup banyak. Tapi orang yang mencari di pantai juga banyak. Kalau nanti ada orang datang, kita berdua yang rugi. Soalnya kita yang muda ini kecepatan tangan. Tidak bisa dibandingkan dengan para wanita itu. Barang-barang di pantai memang milik siapa saja. Siapa yang menggali, itu miliknya. Jadi lebih baik cepat-cepat disimpan. Kak Zhang, cepat lihat. Aku menggali satu rajungan raksasa. Rasanya panjangnya sekitar 20 cm. Wah, efisiensimu hebat. Baru 1 menit kamu sudah dapat satu. Sebenarnya dalam hal menangkap hasil laut dan menggali makanan laut, Yaya jauh lebih hebat dari aku dalam teknik dan pengalaman. Jadi kecepatan menggali dia juga lebih cepat. Hehe, sudah terbiasa. Aku sudah menangkap hasil laut selama bertahun-tahun. Tidak punya keahlian lain. Tapi teknik menggali kerang dan siput mata kucing lumayanlah. Rajungan di sekitar sini. Sepertinya sudah hampir habis kita gali. Iya, Kak Cheng. Kalau sudah habis di sini, bagaimana kalau kita coba ke sana? Siapa tahu masih ada. Tunggu, aku lihat dulu. Aku rasa yang mudah di sini. Sudah hampir habis kita gali. Apalagi hari ini. Kalau kita jual rajungan ini, paling tidak bisa dapat 1000 sampai 800 yuan. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Gurita kecil ini minimal 30 yuan per kilogram. Kalau dapat sedikit, bisa juga jadi lauk minum sendiri. Lumayan juga. Ya, aku rasa yang di sana cukup bagus. Aku merasa di sana ada barang bagus. Bagaimana kalau kita coba ke sana? Baik. Kak Chang benar-benar hebat. Bilang ada hasil, langsung dapat banyak. Katak bilang ada siput tangan Buddha, memang ada siput tangan Buddha. Kalau Kak Cuan bilang ada barang di sana, pasti ada. Ikut Kak Cuan benar-benar bisa kaya, tunggu aku. Wah. Di tempat Kak Cuan ada kepiting hijau. Aku juga dapat 2 ekor di sini. Sayang tidak sebesar yang kita tangkap sebelumnya. Hanya 3-4 liang. Aku dapat 2 ekor. Tidak, 3 ekor. Aku juga dapat 2 ekor. Cepat tangkap, cepat. Area laut ini cukup bagus. Semua jenis hasil laut ada. Lengkap sekali. Sayang sekarang hampir habis kita tangkap. Tidak ada apa-apa lagi. Iya, Kak Cuan. Kita hari ini untung besar. Bagaimana kalau kita coba ke pantai lain? Mungkin bisa mengisi ember ini penuh. Kita mau coba ke pantai lain lagi nggak? Siapa tahu bisa mengisi penuh 1 ember ini. Yaya ini kegirangan karena panen besar tadi. Tapi itu juga hal yang baik. Anak muda harus punya semangat berani mencoba. Baiklah, waktu masih pagi kok. Kita coba lihat tempat lain saja. Pergi menjelajah tempat lain. Siapa tahu bisa dapat hasil yang bagus. Lagi pula keberuntungan itu tidak bisa diprediksi. Mungkin di pantai berikutnya bisa dapat abalon. Itu sangat berharga. Ayo jalan. Haha. Ternyata aku terlalu terburu-buru. Buang-buang waktu 3 jam kamu, Kak Cuan. Tapi tidak menemukan apa-apa. Tidak apa-apa. Memanen hasil laut memang biasa dilakukan. Sudah, waktunya juga sudah tidak pagi lagi. Sekarang sudah jam 3 atau 4 sore. Kita beres-beres dan cepat pulang saja. Baiklah, Yaya, hari ini cukup sampai di sini saja. Sekarang juga sudah tidak pagi lagi. Kita pulang saja. Oke, Kak. Astaga, ikut Kak Cuan benar-benar seru. Ini baru namanya memanen hasil laut yang sesungguhnya.
Hasil panen hari ini dari kepiting raja saja sudah sangat bagus. Ditambah beberapa kepiting hijau dan gurita. Kalau semua ini dijual, pendapatannya minimal 1.000 yuan. Pendapatan seperti ini dulu aku bahkan tidak berani membayangkannya. Tentu saja keberuntungan Kak Cuan bagus. Aku bisa menemukan banyak hasil laut seperti ini. Sudah bertahun-tahun memanen hasil laut. Jangan bilang 1.000 yuan per hari. Bahkan 500 yuan per hari. Sampai sekarang belum pernah tercapai. Ayo, ya, kita letakkan barang-barang di gerobak 3 roda. Hari ini kita juga harus mengangkut hasil laut ke kota kabupaten, kan? Harga yang diberikan Bos Pang kemarin memang jauh lebih tinggi dibanding di kota kabupaten. Kalau semua hasil laut ini dijual di kota kabupaten, harganya bisa lebih mahal 100 sampai 200 yuan. Kita sudah sibuk seharian hari ini. Mending ke tempat penerimaan milik Paman Huang saja. Hasil laut segini saja. Lagi pula bukan jenis yang langka. Pergi ke kota kabupaten juga tidak sebanding. Benar juga. Kak Cuan memang sangat mempertimbangkan semuanya. Malam sudah hampir tiba. Repot teman-teman juga tidak sepadan. Apalagi hasil laut hari ini tidak banyak. Juga tidak terlalu berharga. Mending ke tempat penerimaan milik Paman Fugui saja. Langsung diolah saja. Kalau dapat untung sedikit ya sudah, ayo pergi. Kak Wang, Xiao Chuan kalian sudah datang. Hasil panennya bagaimana hari ini? Hehe, beberapa hari lalu Xiao Chuan bawa kepiting hijau besar. Bikin aku untung besar. Dan juga, Xiao Chuan kemarin dapat lagi satu kumpulan kepiting hijau besar. Di antaranya ada kepiting mentega dengan harga fantastis. Ini adalah pohon uang keberuntunganku. Harus menjalin hubungan baik. Pendapatan Kak Wang hari ini agak biasa saja. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, memang hari ini biasa saja. Tidak apa-apa kok. Memancing di pantai memang sangat bergantung pada keberuntungan. Keberuntungan seseorang tidak mungkin selalu baik setiap hari. Hari ini biasa saja. Mungkin besok keberuntungan akan meledak besar. Kak Wang benar. Wah. Kepiting hijau sebesar telapak tangan. Juga ada kepiting batu dan gurita kecil. Astaga, kamu pura-pura lemah, padahal sebenarnya kuat. Begitu banyak barang bagus, kamu malah bilang hasilnya biasa saja. Hanya dengan belasan kepiting hijau ini saja, dijual saja bisa dapat 100-200. Setara dengan pendapatan beberapa hari wanita biasa yang memancing di pantai. Gurita kecil ini juga harganya sangat tinggi. Satu ekor 40-50. Wah. Gurita kecil ini beratnya sampai 2-3 kg. Dijual lagi bisa dapat 100-200. Ditambah dengan keong laut lainnya, ember ini bisa sampai 4-500. Setara dengan pendapatan wanita biasa yang memancing di pantai selama 10 hari. Kak Wang, ini masih ada satu ember lagi. Wah, kepiting jenis terbaik. Semuanya luar biasa. Kamu ini, apa tidak merasa tidak enak kalau tidak pura-pura bodoh? Ember besar kepiting ini beratnya sampai 30-40 kg. Ember ini harganya berapa ya? Sebanyak ini ya. Astaga, anak ini ternyata dapat banyak barang bagus. Hanya dengan 2 ember hasil laut ini saja, sudah lebih banyak dari pendapatan kita sekali melaut. Anak lucuan ini setelah kembali kali ini, sepertinya berubah menjadi berbeda. Hanya dalam 2-3 hari ini, sudah menghasilkan sekitar 10-20 ribu. Bagus. Kak Wang, bagaimana kalau kita timbang dulu saja? Aku dan Yaya sudah capek seharian. Sekarang sudah lapar sampai perut terasa kosong banget. Kepiting jenis terbaik 42 kg, kepiting hijau 6 kg, kepiting batu 4 kg, gurita kecil 4,5 kg, kerang 3 kg, pasir putih 6,7 kg. Berat kepiting jenis terbaik ternyata lebih banyak dari perkiraanku sekitar 10 kg. Xiao Chuan, kepiting yang kalian gali memang ukurannya sangat besar. Aku belum pernah lihat sebesar ini sebelumnya, dan juga belum pernah direndam air. Harga ini aku paling bisa kasih 100 PERKILOGRAM. Harganya tidak bisa terlalu tinggi, tapi karena saluran penjualan di sini terbatas. Kalau kamu merasa terlalu rendah, bisa coba lihat di kota kabupaten. Harga pembelian di sana lebih tinggi. Sebagai pemilik tempat pembelian, Fuguisu, tentu saja harus menghasilkan uang. Harga pembelian seafood ini pasti tidak boleh lebih tinggi dari harga pasar. Juga tidak bisa dibandingkan dengan rumah makan di kota kabupaten. Paman Fugui ini bicara terus terang duluan. Kalau dagang tidak jadi, persahabatan tetap terjaga. Kak Wang, kamu ngomong apa sih? Karena kita sudah bawa semua seafood ini, itu berarti kita percaya pada pribadimu. 100 per jin, cuma 100. Hari ini kerang yang digali beratnya sampai 42 jin. Itu berarti lebih dari 4.000 yuan. Lebih banyak dari yang diperkirakan. Xiao Chuan, aku suka sifatmu yang terus terang ini. Kak Wang,
Bagaimana dengan harga seafood lainnya? Kepiting hijau aku kasih 60 per jin. Kepiting batu 30 per jin. Gurita kecil 55 per jin. Totalnya 5.028,5 yuan. Banyak sekali ya. Sehari cari laut bisa dapat 5.000 yuan. Ini mimpi pun aku tak berani membayangkan. Xiao Chuan, kalian benar-benar hebat. Baru beberapa hari kembali. Pendapatan sehari ini setara dengan pendapatan nelayan biasa sebulan. Kalian berdua, apakah kalian orang yang dipilih oleh Dewa Laut? Kak Wang, semua ini berkat Kak Chuan. Kak Wang, biasanya bercanda yang lain tak apa. Tapi jangan sekali-kali bercanda dengan Dewa Tripang. Kalau tidak, cepat hitung uangnya. Perut Yaya sudah keroncongan lama. Baiklah. Xiao Chuan totalnya 5.028,5 yuan. Dibulatkan saja. Lebih dari 5.100, anggap saja aku yang traktir minum kalian. Kak Wang murah hati. Kalau begitu aku terima dengan hormat. Kami berdua duluan ya. Baiklah. Hai. Yaya hari ini akan traktir kamu makan enak. Ang, hari ini ibuku bilang malam nanti pulang makan di rumah. Nanti dia sudah siapkan makanannya. Oh, baiklah. Ayo kita pulang makan. Aduh, sudah jam 8 atau 9 malam. Gadis itu sudah keluar seharian. Kenapa belum pulang juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ibu. Di luar anginnya kencang sekali. Kenapa ibu keluar rumah? Ah, tidak apa-apa. Ibu sehat kok. Xiao Chuan, kamu datang benar-benar bagus sekali. Sejak ayah anak itu meninggal, rumah ini sudah lama tidak kedatangan tamu. Kalau Xiao Chuan bisa suka sama gadis bau ini, pasti bagus. Bibi. Hari ini mungkin harus merepotkanmu dulu. Aduh, lihat deh. Kamu ngomong apa sih? Kamu bisa datang ke sini itu bukan gangguan sama sekali. Itu namanya membuat rumah ini jadi bersinar. Aduh, sudahlah, gak usah dipikirin. Kalian cepat masuk saja. Sudah capek seharian di luar. Masuk cepat-cepat cuci. Kita bisa makan. Baiklah, baiklah. Jadi. Wah, makannya lengkap banget. Bibi, masakanmu baunya sudah harum banget. Pasti rasanya enak. Xiao Chuan, mulutmu manis banget. Kalau suka, makan saja banyak. Nanti juga sering-sering datang makan di rumah ya. Iya, Kak Chuan. Nanti kalau kita pulang dari menangkap ikan, kamu datang makan di rumah aku saja. Lagi pula kamu juga harus masak di rumah. Apalagi makan sendiri itu paling susah. Paling susah dibuatnya. Dan seringnya cuma asal-asalan. Kalau lama-lama, perut dan tubuh juga gak kuat. Lagi pula kamu datang ke sini cuma tambah satu pasang sumpit saja. Kalau lama-lama, perut dan tubuh juga gak kuat. Lagi pula kamu datang ke sini cuma tambah satu pasang sumpit saja. Baiklah. Kalau kamu bilang begitu, aku anggap serius ya. Nanti kalau aku malas masak, aku akan datang kapan saja untuk numpang makan. Baiklah, baiklah. Asal kamu gak keberatan dengan masakan bibimu yang mungkin kurang enak. Cepatlah, kalian makan banyak ya. Baiklah, baiklah. Aduh, nyaman banget, puas banget, perut jadi hangat. Aku sudah lama gak merasakan suasana rumah yang ramai seperti ini, benar-benar enak. Kak Chang, kamu mau minum bir? Aku pergi beli 2 kaleng bir untukmu. Gak usah, aku cuma suka minum 2 gelas waktu makan hotpot saja. Ini sudah kenyang banget. Mana ada tempat buat bir lagi? Kalau begitu, kamu masih mau makan apa? Besok bibimu juga akan masak untukmu. Lihat deh, kamu bawa Yaya cari uang, tapi juga bawa dia main bersama. Aku sebagai ibu, gak bisa bilang betapa senangnya hatiku. Aduh, Bibi, masakanmu apapun selalu enak. Tolong jangan terlalu manjain aku ya. Kalau begitu aku malah jadi malu. Oh iya, itu, sekarang makanannya sudah habis. Pas banget. Kita bagi uang yang didapat hari ini. 12, kemarin aku sudah bilang ke Yaya. Lalu hasilnya. Sesuai dengan proporsi hasil menangkap ikan, kita bagi untuk dia, selain gaji pokok harian. Kalau hasil kita hari itu lebih dari 1.000 yuan, dia juga dapat komisi 5%. 150 ini adalah gaji pokoknya. Silakan pegang dulu. Lalu hasil panen laut kita hari ini cukup bagus. Sebesar 5.100 yuan, dengan pembagian 5% untuk Yaya.
Jadi sekitar 250 yuan. Itu aku tambahkan supaya genap. Jadi 260, silakan pegang. Dengan sebanyak ini, berarti aku hari ini dapat untung 410 yuan. Terima kasih, Tante Perahu Kecil. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau membawa Yaya, dia tidak mungkin dapat uang sebanyak ini. Dulu saat dia panen laut, mendapat 100 yuan saja sangat sulit. Semua ini memang pantas untuk Yaya. Yaya gadis kecil ini, kerjanya juga cekatan, dan masih punya tenaga. Asal kau tidak keberatan bagiannya sedikit saja. Di dunia ini banyak orang serakah, jadi aku juga takut Zhang Fengxia dan Li Yaya merasa bagiannya terlalu banyak. Mereka dapatnya terlalu sedikit, lalu diam-diam membicarakan aku buruk. Bagaimanapun juga, waspada itu perlu. Tidak, ini sudah banyak sekali. Aku lebih tahu kemampuan Yaya daripada siapapun. Kalau bukan karena kau sebagai kakaknya merawatnya, dengan kemampuannya, sehari tidak mungkin dapat uang sebanyak ini. Tante. Kalau kau bisa berpikir seperti itu benar-benar bagus sekali. Tante Chuan, aku benar-benar harus berterima kasih karena kau mau membawa Yaya bermain bersama. Juga terima kasih karena kau membawa Yaya menghasilkan uang bersama. Kebaikan ini, Tante pasti akan ingat di hati. Nanti kalau ada yang perlu bantuan Tante, kau tinggal bilang saja. Bahkan kalau itu hal yang sulit dilakukan, Tante pasti akan mencari cara. Jangan bilang begitu. Orang sudah di usia ini, banyak hal sudah bisa dilihat dengan jelas. Kau memang benar-benar ingin merawat keluarga kita. Ini adalah kebaikan dan juga kasih sayang. Kami pasti akan mengingatnya dengan erat di hati. Kata-kata tadi adalah ungkapan hati Tante. Kalau bohong, semoga petir menyambar. Tante. Tolong jangan bilang begitu. Semua yang Yaya lakukan adalah hal yang seharusnya dia lakukan. Dan semua itu adalah uang yang dia siapkan untuk dapatkan. Oh, seru. Jangan marah kalau Tante bicara terus terang. Kau bisa lihat gadis bau rumah kami kan? Tante sebenarnya belum pernah berpikir soal ini. Mungkin karena Yaya terlalu polos dan suci. Aku selalu menganggapnya seperti adik. Bisa menikahi gadis seperti itu sepertinya juga tidak buruk. Tante Chuan tahu. Soal perasaan itu ya, harus pelan-pelan. Tapi anak gadisku pasti suka kamu. Tante baik. Aku akan perhatikan. Aku pergi dulu. Hei, pelan-pelan. Kali ini Chuan kembali benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seperti berubah menjadi orang lain. Aura berubah total. Dulu Chuan tidak suka bicara. Kalau ketemu paman dan tante di desa, dia biasanya menghindar dan pergi. Aduh, Yaya, Xiao Chuan adalah orang yang pantas dipercaya. Kamu jangan pernah melakukan hal yang menyakitinya. Anak gadis itu jelas suka Xiao Chuan, tapi tidak mengerti apa-apa. Semoga besok juga dapat hasil yang baik. Besok malah hujan sedang. Yang paling penting, hujan ini akan berhenti 2 jam kemudian. Hujan bukan cuaca yang baik untuk nelayan yang mencari hasil laut. Air berarti besok tidak akan dapat apa-apa. Sudahlah. Lagi pula beberapa hari ini sudah dapat banyak ikan. Hari ini istirahat lebih awal dan tidur. Kak Chuan. Pagi-pagi begini, apa itu anak gadis Yaya? Soalnya di komplek ini hanya ada Sen Yi dan Yaya. Tidak ada yang akan sengaja mencariku. Pintu tidak terkunci, masuk saja, masih pagi. Kamu tidak tidur di rumah, kenapa kamu datang mencariku? Lagi pula hari hujan, kita juga tidak bisa pergi ke laut. Ceng, ini sarapan yang ibuku buat. Aku bawakan untukmu. Ibuku bilang hari hujan mudah malas. Kamu pasti belum sarapan kan? Hari hujan deras masih ada yang peduli aku belum sarapan. Bukankah itu kebahagiaan? Ganti baju dulu. Jangan sampai kedinginan, ya, cepat makan. Onigiri dan bakpao daging ini, semua dibuat ibuku pagi ini. Sebenarnya juga sudah dibuatkan bubur untukmu, tapi tidak ada wadah yang cocok, jadi aku bawakan susu kotak saja. Makan bersama ya. Banyak sekali onigiri dan bakpao dagingnya, aku tidak bisa habiskan sendiri. Kak Chuan, kamu makan saja. Aku sudah makan waktu datang ke sini. Sekarang perutku sudah kenyang. Harum dan lembut. Tante masakannya memang enak. Kak Chang, hujannya akhirnya mau berhenti. Bereskan barang-barang. Sekarang kita pergi ke pantai cari barang bekas. Aku rasa setelah hujan turun, pasti ada kejutan di pantai. Pasti ada kejutan di tepi laut. Semoga hari ini kita dapat hasil yang bagus. Sudah di rumah seharian penuh.
Aku merasa nggak enak badan, cuma pengen jalan-jalan keluar. Selain itu aku benar-benar punya firasat. Nanti ke pantai pasti dapat hasil yang bagus. Baiklah, bro. Aku sudah menunggu kata-katamu ini. Aku akan ambil banyak kerang hijau. Ukurannya juga besar. Kalau aku bawa semua ini pulang, pasti bisa dijual ratusan ribu. Ayo cepat kita kumpulkan. Tidak, kita jangan kumpulkan di sini dulu. Firasatku bilang, hari ini kita bisa dapat barang besar. Di sini memang banyak kerang hijau. Ukurannya juga besar, tapi harganya masih terlalu murah. Kalau kumpulkan terlalu banyak, malah nggak ada tempat buat seafood lain. Jadi kita lanjut explore ke depan. Kalau ada seafood yang lebih bagus, kita kumpulkan dulu. Yang hitam nanti kita ambil di perjalanan pulang. Baiklah, bro. Aku percaya padamu. Kalau kamu bilang ada yang lebih bagus pasti ada. Bahkan satu barang bagus pun, apa firasatku benar-benar salah? Aku ambil teripang. Sini ada barang bagus. Astaga, semuanya teripang. Ini bisa dapat untung berapa banyak ya? Dulu waktu aku cari seafood juga pernah ketemu teripang. Tapi cuma 1 atau 2 ekor saja. Nggak nyangka di pantai ini penuh teripang. Setidaknya 100-200 kilogram. Bro Cheng, kita benar-benar untung besar kali ini. Rasanya kali ini lebih banyak dari gabungan beberapa kali sebelumnya. Cepat kumpulkan, jangan sampai orang lain datang duluan. Kalau sampai begitu kita rugi besar. Teripangnya memang kelihatan kecil. Tapi bentuknya rata dan bagus. Ukurannya juga hampir sama dengan telapak tanganku. Walau kualitasnya tidak bisa dibilang terbaik. Tapi setidaknya ini kelas atas. Untungnya ini teripang liar. Astaga, berapa harga per kilogramnya ya? Aku perkirakan setidaknya 400 kilogram. Harga per kilogram 50 ribu. Totalnya 20 juta rupiah. Kita benar-benar untung besar kali ini. Bro Cheng, di sini sudah hampir habis. Kamu istirahat dulu. Sisanya aku yang kumpulkan. Oke, kamu periksa area ini dulu. Aku lihat tempat lain. Cari teripang yang lebih bagus. Atau seafood lain apa ada? Baiklah, bro. Kok nggak ada barang sama sekali ya? Seharusnya tidak begitu. Setelah hujan deras, banyak makhluk laut. Seharusnya naik ke darat. Kok di sini malah tidak ada? Seafood lain, ambil abalon juga boleh. Kok abalon saja tidak ada? Pergi. Kenapa 2 teripang ini berwarna putih? Meskipun aku juga anak yang besar di desa, tapi sejak kecil aku tidak pernah dengar tentang ini. Bahkan orang tua pun tidak pernah menyebutnya. Ini sebenarnya apa sih? Yang besar beratnya 1 jin, yang kecil 7 liang. Teripang putih juga disebut teripang giok putih. Ini adalah jenis teripang yang sangat langka. Karena mutasi genetik pada dirinya, sangat jarang ditemukan di alam liar. Setiap 200.000 teripang baru ada 1 yang mengalami mutasi genetik. Beberapa tahun lalu di kota G, seekor teripang putih terjual dengan harga fantastis 330.000 PERKILOGRAM. 330.000 PERKILOGRAM. Astaga! Sepertinya 2 ini memang teripang giok putih. Dengan ukuran mereka, minimal bisa dihargai 200.000. Dengan 200.000 ini, nanti aku bisa beli kapal nelayan kecil milikku sendiri. Nanti bisa pergi ke laut mana saja sesuka hati. Bahkan bisa mengemudikan kapal ke pulau kecil di laut. Siapa tahu di sana ada harta karun tersembunyi. Kita akan naik ke darat. Aku harus telepon WG tanya. Apakah restoran mereka mau menerima seafood seperti ini? Kamu sudah dapat seafood lain. Teripang di sana sudah aku ambil semua. Sudah dapat. Lihat 2 teripang ini kamu kenal. Astaga, ini teripang putih. Di sini ternyata juga ada. Sepertinya gadis ini kenal teripang putih, tapi memang tidak heran. Waktu kecil aku memang tidak pernah ikut ke laut, kebanyakan waktu di sekolah. Tapi Li Yaya berbeda, beberapa tahun ini dia hidup dari menangkap laut, jadi pengetahuannya pasti lebih banyak dariku. Kamu kenal benda ini? Iya, tahun lalu seorang wanita di desa Baihu, ketika menangkap laut menemukan ini. Akhirnya, dibeli oleh bos besar dengan harga 90.000. Barang ini lebih mahal dari emas. Bagus.
Sekarang kita benar-benar kaya. Barusan aku kira-kira menghitung. 2 teripang ini kira-kira bisa dijual sekitar 200.000. Tentu saja. Pasti dong. Kamu hebat sekali. Seperti jelmaan dewa laut. Keberuntungan orang biasa paling banyak sekali atau 2 kali. Tapi keberuntungan kamu seperti tidak pernah habis. Setiap kali pergi selalu untung besar. Bahkan teripang putih yang langka pun kamu temukan. Keberuntungan ini pasti reinkarnasi dewa laut. Kata-kata ini tidak boleh sembarangan diucapkan. Ayo kita cepat pulang. Aku kebetulan mau telepon tanya WG. Lihat dia di lantai 9, apakah mau terima ini? Kakak aku masuk dulu buat merendam seafood. Hei Xiao Chuan, telepon aku malam-malam begini. Apa kamu dapat barang langka lagi? Iya WG, kamu sudah bisa nebak semua itu. Hari ini aku dan Yaya pergi ke pantai cari hasil laut. Kebetulan dapat beberapa ratus kilo teripang. Di antaranya ada 2 teripang putih. Tidak tahu kamu mau terima atau tidak. Kalau kamu mau terima, besok atau malam ini aku antar ke kamu. Halo WG. Beberapa ratus kilo teripang. Ada juga 2 teripang putih. Apa itu teripang giok putih? Apakah ini teripang giok putih? Aku juga belum pernah lihat. Bagaimana kalau begini? Nanti aku dan Yaya naik sepeda ke sana. Kamu bantu lihat ya. Tidak. Kalian tunggu saja di rumah. Aku segera nyetir ke sana. Oh iya, nanti kamu suruh orang jemput aku di dermaga ya. Aku juga belum tahu rumahmu di mana. Aku kira-kira 40 menit sampai. Harus tunggu aku ya. Jangan hubungi orang lain. Baik WG. Sepertinya teripang giok putih ini tidak biasa ya. Tidak bisa, aku harus cari tahu dulu informasi tentang teripang giok putih ini. Walaupun aku sangat percaya pada WG, tapi barang langka seperti ini tidak bisa sembarangan. Informasi di internet sekarang memang tidak murni. Kok banyak sekali yang menyesatkan ya? Hei WG. Xiao Chuan, aku sudah sampai. Baik, aku segera ke dermaga jemput kamu. Hei. Ya. Kita berdua ke dermaga. Apakah kita bisa kaya mendadak malam ini tergantung WG. Wah WG mobilnya keren banget. Kelihatan sangat gagah. Sudahlah nanti kita juga pasti punya. Aku sebagai orang yang punya jari emas. Kalau sampai tidak mampu beli mobil BMW, itu terlalu payah. Cantik sekali. Wah ini pasti istri WG ya. Kalau begitu dunia ini benar-benar tidak adil. Xiao Chuan, maaf sudah lama menunggu. Tidak, adikku baru saja sampai. Xiao Chuan ini adalah bos restoran besar kami, Qin Yanran. Bos Qin. Halo Bos Qin, namaku Lu Chuan. Ini adikku. Namanya Li Yaya. Halo, kalian berdua terlihat lebih muda beberapa tahun dariku. Mulai sekarang jangan panggil aku Bos Qin lagi. Kalau tidak keberatan, panggil aku Kak Qin saja. Oh baik, Kak Qin. Xiao Chuan, kamu tadi telepon bilang punya 2 teripang mutiara putih. Seharusnya belum dijual, kan? Demi 2 teripang mutiara putih ini, aku sampai telepon tengah malam memanggil bos datang. Kalau Xiao Chuan menjualnya ke orang lain, aku pasti akan sedih. Tentu tidak. BG, bukankah tadi kamu bilang, jangan biarkan kami menghubungi orang lain. Bagus. Ayo duduk di rumah dan ngobrol. BG, silakan masuk ke sini. Xiao Chuan. 2 teripang ini memang teripang mutiara putih asli. Dan kualitas serta ukurannya sangat bagus. Restoran kami berencana membeli dengan harga tinggi. Tapi kami ingin dengar dulu harga yang kamu inginkan. Harga teripang mutiara putih ini, aku juga kurang paham secara detail. Jadi aku ingin dengar tawaran dari WG, dan Kak Qin juga. Kalau tawaranmu cocok, kita langsung deal hari ini. Kalau tawarannya kurang memuaskan, kita kan belum tentu jadi transaksi, tapi hubungan baik tetap terjaga. Nanti kita bisa kerja sama lagi. Tadi, walaupun aku sudah lihat beberapa topik tentang teripang mutiara putih online, harga online kurang bisa dijadikan acuan. Hanya harga lelang tahun lalu dan harga lelang dalam transaksi online tidak bisa sepenuhnya dijadikan referensi. Lebih baik lihat tawaran dari restoran saja. Tuan Lu, bagaimana kalau kita timbang dulu 2 teripang ini? Lihat beratnya. Baru kita bicarakan harga. Sesuai kata Kak Qin saja. Tapi Kak Qin, kamu tidak perlu panggil aku Tuan Lu. Sama seperti WG, panggil aku Xiao Chuan saja. Baik, Xiao Chuan.
Aku tahu kamu pasti tidak punya timbangan di rumah. Kali ini aku bawa timbangan langsung, supaya kamu tidak perlu pinjam timbangan tengah malam. Terima kasih Wei Ge. Totalnya 927 gram. Xiao Chuan, timbangan elektronik ini kami bawa sendiri. Kalau mau, kamu bisa cari timbangan lain untuk timbang ulang, supaya kamu juga merasa yakin. Karena harga teripang mutiara putih sangat mahal, bukan seperti seafood biasa. Selisih harga per gram bisa ratusan yuan. Tidak perlu ganti timbangan. Aku percaya pada integritas Kak Qin dan Wei Ge. Kalian juga tidak akan datang jauh-jauh untuk menipu aku, kan? Mereka punya sebuah rumah makan sebesar itu. Tidak mungkin mereka akan menipu saya hanya untuk beberapa ribu yuan. Lagi pula mereka pasti tahu, kalau hari ini mereka menipu saya, nanti tidak akan ada kesempatan kerja sama lagi. Perilaku bodoh seperti ini, Pang Weizhen dan Qin Yan pasti tidak akan melakukannya. Kamu bicara membuat saya nyaman. Tapi tolong tenang saja. Timbangan kami benar-benar akurat. Kami juga tidak mungkin datang jauh-jauh hanya untuk menipu kamu. Teripang putih Xiao Chuan memang sangat mahal. Kami sebelumnya juga sangat jarang menerimanya. Selain itu dari segi kualitas dan mutu, memang tidak bisa dibandingkan dengan dua yang kamu punya ini. Jadi kami berencana memberi kamu harga 200 yuan per gram. Bagaimana menurutmu? 200 yuan per gram. Jadi lebih dari 900 gram itu 180.000 yuan. Astaga, ini uang yang sangat banyak. Saya tetap pada kata-kata saya. Percaya pada karakter Qin Jie dan Wei Ge. Kalian juga tidak akan datang jauh-jauh, hanya untuk menipu saya sedikit uang ini. Harga ini hampir sama dengan yang saya bayangkan, meskipun saya mencari harga lelang di internet. 1 kilogram 330.000 yuan. Tapi itu kan lelang. Dan daerahnya berbeda. Harga makanan laut ini juga berbeda, dan tidak bisa ditawar. Nanti juga bisa kerjasama jangka panjang dengan rumah makan HSBC. Kenapa tidak? Adik Xiao Chuan memang murah hati. Saya suka berurusan dengan adik seperti ini. Lau Pang, naik mobil dan ambil uangnya. Qin Jia, minum teh dulu. Tidak menyangka Lu Chuan begitu cepat setuju. Lagi pula harga teripang putih sangat mahal. Walaupun per gramnya naik 10 yuan. Bagi nelayan biasa seperti Lu Chuan, itu juga jumlah uang yang besar. Tidak menyangka dia tidak berniat menaikkan harga. Ini 185.400 yuan. Lao Pang juga bawa sisa 4.600 yuan. Adik Xiao Chuan memang orang yang cepat tanggap. Saya sebagai kakak tidak boleh pelit. Ini 190.000 yuan. Kamu cepat tanggap, kakak juga tidak boleh pelit. Uang lebih ini. Anggap saja kakak memberikan kamu dan adik perempuan ini 2 baju baru. Baik, terima kasih banyak Qin Jia. Saya terima dengan hormat. Anak-anak di desa nelayan biasa hidup dalam kondisi buruk. Dan adik perempuan Lu Chuan ini pakaiannya compang-camping. Uang ini sebagai hadiah perkenalan untuk Lu Chuan. Juga sebagai dasar yang baik untuk kerjasama di masa depan. Sama-sama. Kalau kamu nanti ketemu barang bagus seperti ini lagi. Kalau nanti kamu ketemu barang bagus lagi. Langsung hubungi kakak saja. Oh iya, Kak Yanran. Aku masih punya beberapa teripang biasa. Yang biasa itu, teripang berduri. Sekitar 300 jin. Bagaimana kalau kau ambil semuanya sekalian? Teripang berduri biasa harganya 48 yuan per jin. Kakak kasih harga 50 yuan per jin untukmu. Besok aku suruh orang datang angkut. Oke. Ya, pergi. Pergi ke toko kecil belikan aku 2 botol minuman terbaik. Juga beberapa lauk asin. Malam ini, aku mau bersama Wei Ge. Dan kakak Yanran minum bersama dengan baik. Baik, tidak usah repot. Xiao Chuan, kita pulang sekarang juga. Malam-malam belum bangun. Pulang bisa tidur lagi buat cantik. Soal minum nanti kalau kalian datang ke restoran cari aku. Nanti aku yang traktir kalian. Lu Chuan memang cukup menarik. Dan juga orang yang murah hati. Benar-benar disenangi orang. Iya. Xiao Chuan memang sering murah hati. Pemuda yang baik. Orangnya juga cukup tampan. Bos Xiao Chuan sepertinya belum punya pacar. Ya. Ngomongin ini buat apa ke aku? Aku sudah 26 tahun. Xiao Chuan masih anak-anak. Aku tidak mau dikatakan sapi tua makan rumput muda. Bos, kau berdiri bersama Xiao Chuan. Sama sekali tidak terlihat beda umur. Malah bos, kau terlihat lebih muda. Hei, Lau Pang. Mulutmu bisa juga. Layak jadi manajer bagian penjualan restoran kita. Bos, aku orang yang jujur. Apa yang aku katakan tadi? Semua dari hati. Jujur apa adanya. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat pergi saja. Baik. Kak Chuan dalam setengah hari ini untung lebih dari 200.000. Ini siapa nelayan pun pasti senang sampai tidak bisa tidur. Teripang putih ini sangat berharga. Hanya 2 ekor sudah terjual 190.000. Rasanya seperti mimpi. Terlalu tiba-tiba dan tidak nyata. Hari ini panen kita sangat baik.
Tapi setelah dapat uang ini, kita bisa beli kapal nelayan sendiri. Nanti kita bisa langsung berlayar bersama di laut. Ya, langsung berlayar. Hei. Sudah, Yaya. Tenang dulu, kita kendalikan emosi dulu. Sekarang kau telepon Bibi. Suruh dia datang, kita bagi uangnya. Sekarang. Aku tahu jam segini mungkin tidak enak membangunkan Bibi. Tapi saya rasa kabar baik seperti ini. Harusnya sekarang dibagikan ke Bibi sambil minum teh. Ibu, tebak berapa uang yang saya dan kakak Cuan dapat dari 2 kotak ini hari ini? Pakai matematika tingkat tinggi. 10.000. Aduh. Salah, terlalu sedikit. 50.000, salah. Masih terlalu sedikit. 50.000 masih kurangnya. Oh iya, sudahlah, Yaya. Waktu itu kita menemukan sekumpulan teripang, totalnya sekitar beberapa ratus kilogram. Selain itu, ada 2 teripang putih yang sangat berharga di antaranya. 2 teripang putih ini kami jual. 194.000 lebih. Berapa? 194.000. Ini angka yang bahkan saya tidak berani impikan, Cuan. Kamu tidak bercanda dengan Bibi kan? Kamu yakin itu 194.000? Ibu? Memang 194.000. Ya ampun, kalau nelayan yang bawa kapal ikan ke laut dekat, bisa dapat 194.000 setahun itu sudah sangat luar biasa. Dan itu juga sangat jarang terjadi. Ini baru 1 hari. Ini terlalu berlebihannya. Ibu, ini bukan berlebihan. Semua ini berkat kakakku. Kamu tidak tahu betapa lihainya mulut kakakku. Seperti diberkati. Dia bilang di mana ada barang bagus. Di situ pasti ada barang bagus. Teripang hari ini, semua itu kami temukan berkat petunjuk kakakku. Aku masih agak sulit percaya. Ya ampun, kok bisa sebanyak ini uangnya? Sudahlah Bibi, selanjutnya kita mulai bagi uangnya. Aturan bagi uang ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Yaya dapat gaji pokok 150 per hari, ditambah komisi 5%. Hari ini pendapatan dari menangkap teripang totalnya 194.000, dengan komisi 5%. Jadi 9.500, ditambah gaji pokok Yaya 150, totalnya 9.650. Saya tidak punya uang pas 50, ditambah hasil hari ini sangat bagus. Saya tambahkan agar bulat, totalnya 10.000, terima ya. Aduh. Bibi Chun Bibi, saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. 10.000 ini, sebelum hari ini, saya dan anak perempuan saya butuh setidaknya setengah tahun untuk menabung 10.000. Tapi sekarang Yaya ikut denganmu. Dalam sehari sudah bisa dapat. Bibi, terima kasih ya. Tante, terima kasih ya. Tante, kamu ngapain sih? Kamu ini malah bikin aku tambah tua. Tante, aku sudah bilang sama kamu, uang ini semua memang hak Yaya. Ini adalah hasil kerja keras Yaya sendiri. Aku paling tahu kemampuan Yaya. Aku paling paham. Tanpa kamu sebagai kakak yang membimbing. Dengan kemampuannya, jangan bilang bisa dapat 10.000 sehari. Bahkan setahun pun dia nggak bisa ngumpulin uang sebanyak ini. Kakak, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah lama nggak lihat ibu aku senang seperti ini. Bertahun-tahun, aku dan ibu hidup sangat pas-pasan. Banyak waktu kami harus pusing cuma buat makan kenyang. Chang, aku benar-benar berterima kasih padamu. Sudah cukup, Yaya. Kalau kamu manggil aku kakak, jangan terlalu formal sama aku. Kalau kamu terlalu formal, aku malah jadi nggak terbiasa. Gimana ya, melihat Bibi dan Yaya senyum bahagia di wajah kalian, hatiku juga jadi hangat. Ada perasaan pencapaian yang sangat aneh. Oke, kamu istirahat dulu ya. Aku dan Yaya duluan pulang. Ayo, Yaya. Masih kurang beberapa ratus. Tabunganku baru sampai 240.000. Besok aku akan lihat-lihat kapal nelayan. Setelah punya mata iblis ungu ini, menangkap ikan di laut benar-benar bisa menghasilkan uang. Aku harus terus cari uang. Nanti mau beli villa dan mobil mewah. Nikah, punya anak, dan jadi kaya raya. Ayo kita mulai menangkap ikan. Oke. Cheng, aku akhirnya bisa naik motor listrik.
Nanti kamu tinggal duduk di motor. Kalau capek bisa tidur sebentar. Hahaha. Ah, kayaknya aku juga mulai dapat perlakuan seperti bos ya. Kakak, kamu pikir hari ini kita dapat hasil bagus nggak? Mulutmu kayak kena berkat aja. Bilang dapat hasil bagus. Pasti hari ini hasilnya nggak sedikit. Aku yakin hasil kita hari ini pasti bagus. Hari ini pasti panen besar. Di sekitar sini cuma ada kerang hijau murah. Terus ada kepiting pasir yang terkubur di pasir. Bagus buat nelayan lain. Tapi aku cuma mau cari uang banyak. Ini nggak cukup. Ya. Bawa barangnya, kita lihat ke sana. Oke. Aku dapat lipan laut. Panjangnya minimal 4-50 cm. Hari ini keberuntungan juga bagus. Meskipun harga lipan laut jauh berbeda dengan teripang putih, tapi juga merupakan seafood langka yang sangat berharga. Ya, aku punya firasat. Pasti ada sesuatu di bawah batu ini. Cuan, aku yang akan ambil. Kalau aku tidak salah ingat, lipan laut segar bisa dijual lebih dari 100 yuan per jin. Harga pastinya tergantung pada kualitas. Sedangkan lipan laut yang sudah dikeringkan, bisa dijual sampai ribuan yuan per jin, bahkan lebih mahal dari harga pembasmi serangga. Ternyata itu lipan laut. Chang, jangan mendekat. Lipan laut ini beracun. Aku saja yang ambil. Baiklah, hati-hati ya, aku akan cek tempat lain apakah masih ada lipan laut. Ya, di bawah batu ini juga ada lipan laut. Ayo cepat kita kumpulkan semua ini. Bangun, jangan sampai nanti ada orang datang. Kalau sampai begitu kita rugi besar. Tidak kuat lagi, Cuan. Aku harus istirahat sebentar. Rasanya pinggangku seperti hilang. Memang. Kita tadi terus membungkuk. Sudah hampir 2,5 jam. Pekerjaan ini memang bukan untuk orang biasa. Cuan, kenapa aku merasa kamu tidak terlalu lelah? Kamu bahkan tidak berkeringat. Seharusnya kamu jarang pergi ke laut. Jadi stamina kamu harusnya tidak sekuat aku. Tapi kita melakukan pekerjaan yang sama. Aku sudah sangat lelah. Kamu kenapa masih tenang saja? Ya, kalau kamu bisa mendapatkan setetes air mata roh setiap hari, memperkuat tubuhmu, kamu juga bisa seperti aku. Aku ini. Meskipun jarang pergi ke laut, tapi aku sering berolahraga. Jadi kondisi tubuhku yang luar biasa itu wajar. Oh. Ngomong-ngomong, roh ini memang luar biasa. Bisa meningkatkan berbagai fungsi tubuh, termasuk kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Ledakan tenaga. Aku bahkan curiga kalau terus seperti ini, suatu hari aku bisa jadi manusia super. Tempat kita kumpulkan lipan laut tadi sudah selesai. Kita berdua sudah selesai mengumpulkannya. Hari juga sudah tidak pagi lagi. Ayo kita bereskan dan pulang. Cheng, hasil kita hari ini cukup bagus. 2 ember lipan laut ini setidaknya 20 jin. Kalau per jin bisa dijual 100 yuan. Hari ini kita dapat 2000 yuan. Meskipun tidak sehebat kemarin, tapi hasil kemarin sangat bagus. Itu semua karena keberuntungan dan hoki kita, serta ledakan keberuntungan besar. Barang seperti ini juga tidak bisa dilihat dari jangka panjang. Kak Cuan, aku mengerti. Aku tidak akan terlalu berharap hanya karena kejadian kemarin. Orang yang menangkap di pantai harus tetap berpijak pada kenyataan. Melangkah satu persatu dengan pasti. Sudahlah, ya, ayo kita pulang naik sepeda. Baiklah. Hari ini, lipan laut dihargai 95 yuan per kilogram. Total penghasilannya 2.660 yuan. Meskipun tidak sebanyak receh kemarin. Tapi tidak mungkin setiap hari beruntung seperti itu. Sekarang kita setiap hari bisa menghasilkan gaji 2-3 ribu. Sebenarnya relatif masih cukup baik. Kamu sudah cukup bagus. Karena menangkap di pantai ini. Sebenarnya selain biaya tenaga pribadi, juga biaya waktu. Tidak ada yang lain. Tapi kalau nanti kita beli kapal ikan, masih cuma 2-3 ribu juga. Itu pasti tidak cukup. Sudah tidak muda lagi. Pulang saja, ayo. Baiklah.
Ayo. Hari ini dari 4 lauk jadi 6 lauk, lebih mewah dari kemarin. Sepertinya malam ini aku akan menikmati makanan enak lagi. Perutku sudah keroncongan dari tadi. Cepatlah, malam ini harus makan banyak. Nanti tidak perlu masak di rumah lagi. Anggap saja ini rumah sendiri. Kapanpun lapar tinggal datang langsung. Baiklah. Kak Chang, aku merasa hari ini kita pasti dapat hasil besar. Begitu percaya diri ya. Apa mungkin Dewa Laut memberi pesan lewat mimpi? Memang kemarin aku bermimpi tentang Dewa Laut. Dia bilang padaku, Kak Chuan, kamu adalah orang yang terpilih. Dan hari ini kita akan dapat hasil besar. Meskipun aku tidak tahu apakah gadis itu benar-benar bermimpi seperti itu, atau hanya untuk menyenangkan aku, tapi hari ini aku juga merasakan hal yang sama, merasa akan ada hasil yang sangat baik. Mungkin ini adalah harapan bawah sadar. Setelah punya tembaga ungu, segalanya akan ada. Hehe, aku akan terus menangkap di pantai, terus menghasilkan banyak uang. Kak Chang, cepat datang. Aku datang.